Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfan Hanif. Nomor induk mahasiswa saya adalah 122180 115. Saya akan mempresentasikan tugas ujian rekayasa kualitas saya yang berjudul Desain Eksperimen Taguchi Product untuk Perbaikan Kualitas Air. Studi kasus pada PDAM Tirta Monpase dari Luk Semawe. Pokok bahasan saya ada pendahuluan dan ada metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian ada penutup. Pendahuluan. PDAM Tirta Monpase merupakan sebuah perusahaan daerah untuk memproses air minum pada daerah Luk Semawe. Latar belakang untuk dilakukannya penelitian ini adalah karena ada masalah pada tingkat keruhan air, yaitu pada kasus ini kualitas air di PDAM Tirta Monpase di Luk Semawe secara umum belum memenuhi standar, terutama menyangkut tingkat kekeruhan air. Cacat yang terjadi pada proses produksi air minum PDAM Tirta Monpase ialah tidak terpenuhinya standar kualitas air, di mana tingkat kekeruhan air di atas ambang batas yang diizinkan. Ambang batas yang diizinkan yaitu 5 NTU. NTU tersebut adalah Nephelometric Turbidity Unit, yaitu untuk menghitung tingkat kekeruhan air. Untuk mengurangi tingkat kekeruhan air tersebut, maka air baku yang telah mengalami pengendapan pada PDAM Tirta Monpase yang pada awal selanjutnya dilewatkan pengendapan awal selanjutnya dilewatkan pada unit clarifier. Pada penelitian ini, pelaksanaan proses penurunan tingkat kekeruhan air menggunakan peralatan simulator jar test. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kekeruhan air, serta level yang tepat untuk setiap faktor. Jadi pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor utama yang dapat menurunkan tingkat kekeruhan dari air tersebut dan untuk mendapatkan level-level yang sesuai pada setiap faktor tersebut, faktor-faktor utama tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data. Pada pengumpulan data, kita menentukan faktor-faktor utama dan level-levelnya yang nantinya akan diujikan untuk menentukan faktor-faktor utama manakah yang tentunya dapat menurunkan atau cocok untuk menurunkan tingkat kekeruhan air pada PDAM atau perusahaan daerah air minum Tirta Monpase, Luk Semawe. Faktor-faktor utama yang pertama adalah keogulan air. Pada level 1 ditetapkan ada 25 ppm dan level 2 pada 40 ppm. Faktor-faktor utama yang kedua adalah pH operasi dari air. Pada level 1 ditetapkan pH-nya adalah 6,70, sedangkan pada level 2 yaitu 7,3. Selanjutnya, faktor-faktor utama selanjutnya adalah pengadukan cepat. Faktor pengadukan cepat pada level 1 yaitu 100 rpm, sedangkan pada level 2 yaitu 120 rpm. Kemudian ada faktor utama keempat yaitu waktu pengadukan cepat. Waktu pengadukan cepat pada level 1 itu adalah 1 menit, sedangkan pada level 2 itu adalah 3 menit. Kemudian faktor utama yang kelima ada pengadukan lambat. Pengadukan lambat pada level 1 yaitu 25 rpm, sedangkan pada level 2 yaitu 45 rpm. Selanjutnya ada waktu pengadukan lambat. Pada level 1 waktu pengadukan lambat itu adalah 15 menit, sedangkan pada level 2 itu adalah
30 menit. Kemudian pada faktor utama yang ketujuh yaitu faktor waktu pengendapan. Pada level 1 waktu pengendapannya itu 15 menit, sedangkan pada level 2 waktu pengendapannya itu adalah 30 menit. Selanjutnya langkah penelitian. Langkah penelitian yang pertama adalah melakukan survei. Memang pada penelitian yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan survei. Pada penelitian ini kita yang pertama adalah melakukan survei sendiri di PDAM Tirta Monpase tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang nantinya dapat kita gunakan, faktor-faktor utama yang nantinya dapat kita gunakan untuk di penelitian kita untuk menilai faktor manakah yang dapat menurunkan tingkat kekeruhan air. Kemudian menentukan faktor seperti sebelumnya, setelah kita melakukan survei kita mendapatkan faktor-faktor tersebut, kemudian kita tentukan faktor-faktor utama manakah yang nantinya dapat kita gunakan atau faktor utama yang relevan untuk kita gunakan pada alat simulator jar test tersebut. Kemudian setelah kita menentukan faktor, kita menentukan range faktor tersebut. Range faktor tersebut adalah seperti level 1 dan level 2. Kita harus menentukan, kita tidak bisa range faktor itu tidak bisa kita tentukan tidak bisa kita lakukan asal-asal. Jadi harus kita tentukan berapa sih range faktornya. Misalnya pada tingkat keunggulan air ada 25 ppm dan 40 ppm. Ditentukan misalnya level 1 25 ppm dan level 2 40 ppm dan level 2 harus lebih tinggi daripada level 1. Kemudian ada perhitungan data. Setelah kita menentukan range faktor, kita akan melakukan penelitian atau kita melakukan eksperimennya setelah menentukan range faktor. Jadi setelah menentukan range faktor, kita melakukan eksperimen terhadap faktor-faktor utama tersebut menggunakan alat simulator jar test. Nantinya setelah kita melakukan penelitian atau eksperimen tersebut, kita akan melakukan penghitungan data tersebut. Jadi kita akan melakukan perhitungan data yang telah kita dapatkan nanti menggunakan matriks ortogonal. Kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil, baru nantinya kita akan melakukan analisis hasilnya. Kita tentukan apakah kita akan menggunakan yang paling besar atau nanti kita akan menggunakan yang paling bilang 3 faktor yang paling kecil. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data. Berikut adalah data hasil eksperimen. Dapat kita lihat pada matriks ortogonal R8 2 pangkat 7 ini. Ada 8 eksperimen dan ada hasil percobaannya. Dapat kita lihat ada 28,580, 23,60, ada 21,20, 16,70 dan selanjutnya. Kemudian ada kolom Y dan kolom SN-nya. Kemudian ada yang menjadi Y, nilai rata-rata Y adalah 9,87 dan nilai rata-rata SN adalah min 9. Selanjutnya adalah efek respon pengaruh min. Yaitu kita dapatkan efek responnya terhadap bilangan matriks ortogonal tadi, yaitu yang 1111, 222222 tersebut didapatkan pada level 1 A 13,55, pada level 1B 11,23, pada level 1C 10,19, pada level 1D itu ada 10,79, pada level 1E adalah 10,67, level 1F ada 11,87, dan pada level 1G ada 10,88, pada level 2A ada 6,18, level 2B ada 8,50, level 2C ada 9,54, level 2D ada 8,94, level 2E ada 9,06, level 2F ada 7,86, dan level 2G ada 8,85. Kemudian kita melihat efek atau jarak daripada level 1 dan level 2.
Yang pertama ada 7,37 pada faktor A. Kemudian ada 2,72 pada faktor B. Ada 0,65 pada faktor C, 1,86 pada faktor D, dan 1,60 pada faktor E, 4,00 pada faktor F, dan 2,03 pada faktor G. Kemudian kita rankingkan daripada efek yang paling besar, yaitu yang pertama ada peringkat 1, yaitu rank nomor 1, yaitu 7,37 di faktor A, kemudian ada 4,00 di faktor F, dan ada 2,72 di faktor B. Ini adalah 3 faktor yang berada pada ranking nomor 1, yaitu dengan efek yang paling besar. Selanjutnya merupakan grafik respon. Dari grafik respon ini kita melihat yaitu karena pada penelitian ini kita mengharapkan untuk menurunnya nilai NTU tadi di bawah 5, yaitu berarti mengecilkan nilai NTU yang awalnya berada di atas 5 agar kita turunkan untuk berada paling tidak di bawah angka 5. Sehingga kita harus memilih 3 faktor utama yang nantinya nilai daripada efek rata-rata efek respon rate mean tadi adalah yang paling kecil, yaitu dari grafik ini kita dapat melihat yang paling kecil itu adalah yang pertama ada di faktor A2, kemudian ada di F2, kemudian ada di B2. Yaitu dari sini dapat kita lihat bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah yang pertama pH air, keogulan air, dan pada F adalah waktu pengadukan lambat. Dari sini kita dapatkan bahwa ketiga faktor ini yang menjadi yang terpilih berdasarkan nilai paling kecil atau nilai dari min yang paling kecil tadi. Selanjutnya kita hitung, yaitu kita jadikan 3 faktor ini sebagai bahan perhitungan kita untuk perhitungan prediksi tingkat kekeruhan air. Berikut adalah rumusnya, yaitu Y rata-rata Y ditambah A2 kurang rata-rata Y ditambah F2 kurang rata-rata Y ditambah B2 kurang rata-rata Y. Dari hasil ini didapatkan hasil 2,8 NTU. Dan hasil ini menurut saya ini tingkat kualitas airnya sudah membaik daripada yang pertama, karena pada awalnya kualitas air pada PDAM Tirta Monpase yaitu di atas 5 NTU. Sedangkan nilai standar itu adalah harusnya berada di bawah 5 NTU. Sedangkan dari perhitungan kita sudah mendapatkan dengan 3 faktor utama tadi, yaitu keogulan air, pH air, dan waktu pengadukan lambat level 2 semua, itu dimasukkan ke dalam perhitungan prediksi, sudah mendapatkan hasil yaitu 2,8 NTU. Dan hasilnya sudah menjadi lebih baik dengan perhitungan dengan faktor-faktor tersebut. Jadi hasil yang dapat sudah memenuhi hasil penelitian untuk mendapatkan kualitas air yang lebih baik. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat ambil daripada eksperimen ini adalah untuk mendapatkan tingkat air dengan tingkat kekeruhan yang lebih rendah, maka diperlukan perhatian terhadap 3 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah dosis keogulan air, waktu pengadukan, dan pH operasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan 3 faktor ini yang semuanya pada level 2 tersebut didapatkan hasil bahwa dengan memperhatikan 3 faktor tersebut, maka setelah dilakukan penelitian atau eksperimen, maka nilai NTU pada air yang awalnya melebihi 5 didapatkan hasil bahwa menjadi 2,8 NTU, yaitu di bawah 5 NTU, sehingga kualitas air sudah menjadi lebih baik.
Kemudian ada saran untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk penerapan faktor-faktor tersebut. Dengan adanya perhitungan biaya, maka setiap faktor tersebut bisa dipilih cara yang lebih optimal dari segi biaya untuk penurunan NTU-nya. Jadi dengan adanya perhitungan biaya, saya harapkan nantinya untuk pemilihan faktor-faktor utama tersebut dapat memperhatikan konsep biaya yang nantinya dikeluarkan. Jadi selain dapat kita memilih faktor faktor utama untuk penurunan NTU yang optimal, kita juga dapat mempertimbangkan biayanya yang murah sehingga tidak hanya penurunan NTU-nya optimal secara penurunan NTU, tapi juga optimal dari segi harga, sehingga tidak membuang atau tidak harus berinvestasi lebih banyak lagi. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahannya datang dari saya dan kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.